melalui live online di pagi malam hari ini, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Berikan pertolongan kepada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Haleluya. Mari pertama arahkan pandangan kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang baik, Dia Yesus kita, Dia keselamatan hidup kita. Kemanakah kita harus mencari? Terus pada Dia, terus melekat pada Dia, terus berikan pujian kita baik bagi Dia. Dari malam hari ini, dengan otoritas kuasa Roh Kudus, hamba teruskan ibadah dahsyat, ibadah yang luar biasa, ibadah penuh dengan sukacita suka, terus mengalir dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa. Hai di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapa. Ya Rabbashika, ya Rabbashika, ya Rabbashika. I worship you.
Engkau Tuhan Yesus. Dia Raja mulia. Dia Allah yang luar biasa. Senangkan hatinya melalui pujianmu. Berikan yang terbaik bagi dia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak Tuhan untuk terus menyembah. Perbanyak penyembahan-Mu di hadapan kita. Perbanyak terus penyembahan-Mu bagi kemuliaan. Narawata syikere, setelah hatimu melakukan pertimbangan. Dirapata syikere, dirapata syikere, dinaramana rasata syikere. Haleluya, dirapata syikere. Penuhi setiap kami dengan hadirat. Kami tahu Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami malam hari ini. Dan kami tahu melalui penyembahan kami jadi dupa berbau harum bagi kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Thanks God. Thanks God, Jesus. Terus alihkan anugerah-Mu atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang ada di rumah, mari Roh Kudus lawat mereka. Jamah penuhi dengan aliran Roh-Mu. Yes, Lord. Hallelujah.
hadirat-Mu. Dimanapun kami berada hari ini, dimanapun umat-Mu berada hari ini, kami bersyukur Kau menyertai, Kau memberkati, Kau mengurapi, bahwa setiap mereka alami kemuliaan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau dengan firman yang menguatkan setiap kami, yang memberi solusi jalan keluar, dan yang memberi kemenangan. Firman yang hidup, firman yang boleh membawa setiap kami untuk alami Tuhan dan menggenapi setiap janji. Di situasi kondisi yang begitu menakutkan atas dunia ini, kami tahu ketika kami duduk diam di hadapan Tuhan, ketika kami membuka hati, maka Roh yang hidup itu turun memberikan kekuatan kepada kami. Roh-Mu yang hidup memberi kehidupan buat setiap kami. Apa yang harus kami takutkan karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih, kami siap diberkati. Urapi hamba secara khusus, urapi Tuhan setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang bergabung dalam ibadah Borneo Revival Center pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terus terjadi, kemuliaan dinyatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkati Tuhan, siap untuk alami yang dahsyat dari Tuhan. Katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa. Shalom, shalom. Puji Tuhan, selamat malam buat setiap umat Tuhan dimanapun Anda berada. Anda yang bergabung di dalam ibadah KKR BRC live streaming, ya, ini online, tidak dihadiri oleh jemaat Tuhan. Dan saya berterima kasih buat tim pelayan-pelayan Tuhan yang siap, ya, berada di garda terdepan untuk menjadi jembatan antara umat Tuhan yang saat ini ada di rumah dan dengan Allah itu sendiri. Amin. Dan saya percaya segala sesuatunya indah luar biasa. Saya di sini saya rasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Saya rasakan begitu kuat. Rasanya pengen nyembah terus. Saya rasanya pengen nyembah. Ya, tim prophetik sudah mempersiapkan beberapa pujian, tapi Tuhan bawa untuk terus menyembah, saudara. Dan saya percaya hadirat itu yang akan membawa saudara dan kita semua alami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang indah, hal-hal yang dahsyat. Dunia sedang diperhadapkan dengan ketakutan yang mencengkam, saudara, di mana hanya satu aja, yaitu virus corona, saudara. Amen. Dan itu berdampak sangat besar, berdampak sangat berat dari semua sektor, saudara. Ekonomi, bahkan segala hal, saudara. Nah, hari-hari yang begitu jahat ini, banyak orang-orang sudah mulai ketakutan. Dan akhirnya ada satu keputusan yang sangat bijak, yaitu apa? Ayo kita semua bekerja di rumah, semua karantina mandiri, termasuk ibadah pun sekarang ada di rumah, saudara. Amin. Dan gereja GKI Blessing Family di Banjarmasin ini terus memberikan fasilitas kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah. Ayo kita tetap mencari Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, karena kita tahu bahwa di saat yang luar biasa saat ini, Alkitab memberikan jalan keluar buat kehidupan saudara. Di dalam Tuhan ada keamanan, di dalam Tuhan ada perkara-perkara indah, perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Di ibadah online live streaming pada hari Minggu kemarin, saudara, kita belajar bagaimana kita menghadapi situasi krisis yang saat ini terjadi dari satu pribadi yang namanya Daud. Saya tidak akan panjang lebar karena saudara bisa kembali membuka rekaman hasil daripada live streaming kemarin, ya. Tapi saya hanya secara singkat, saudara. Simpel, sederhana, tetapi itu sangat dahsyat ketika kita melakukannya. Karena itu kita belajar dari Daud, dan saudara dan kita semua adalah Daud-Daud masa kini. Amin.
Bagaimana di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 45 menjelaskan bagaimana di situ ada satu pertempuran yang tidak imbang antara Daud dengan Goliat. Dari pertempuran itu kita bisa menangkap dan menarik satu makna yang sangat dalam. Bagaimana Daud mengalami kemenangan, dan itu juga bisa menjadi bagian kemenangan buat kita semua. Yang pertama, kita Daud berkata sama Saul, jangan tawar hati. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam menghadapi krisis yang ada hari ini, krisis corona, krisis maut saudara, catat baik-baik, jangan pernah ada rasa takut dalam hidupmu. Amin. Semua ini Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sudah merancang segala sesuatunya yang luar biasa. Manusia diciptakan pertama didesain secara sempurna, sepeta dan segambar dengan Allah. Artinya di dalam diri manusia Tuhan sudah taruh satu kekuatan yang besar, yaitu yang namanya imun atau antibodi. Amin. Antibodi sudah diciptakan dari awal penciptaan, saudara. Bagaimana antibodi itu begitu kuat, memberikan kekuatan dan kesehatan buat kita dari dalam. Kalau saudara nggak percaya, tanyakan sama Adam, saudara. Amin. Lu itu diciptakan sempurna. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat Adam diciptakan sudah Tuhan taruh antibodi. Untuk apa? Melawan segala virus-virus kejahatan-kejahatan yang dari luar. Artinya kalau hari ini virus ada, Tuhan sudah mengerti, saudara. Itu sudah diizinkan, itu sudah menjadi bagian yang memang harus dilalui. Kenapa kita harus takut? Karena seorang guru ngasih soal kepada muridnya, saudara dikasih Tuhan. Saya mau tanya, guru ngasih soal sama muridnya, ngerti jawabannya enggak? Halo? Tahu kan? Ada seorang guru ngasih soal ujian kepada muridnya dan kemudian dibagikan ke muridnya, tapi gurunya nggak ngerti jawabannya. Ada nggak? Nggak ada. Itu guru bego. Oke? Seorang guru ketika memberikan satu pertanyaan kepada muridnya, dia sudah ngerti jawabannya, saudara. Begitu juga kita punya Tuhan yang adalah guru di atas segala guru, maha-mahanya guru, saudara. Tidak ada kesalahan dalam dirinya, yang adanya kebenaran. Dan ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupannya, dia sudah ngerti jawabannya. Jangan takut. Amin. Jangan tawar hatimu. Dalam diri manusia ada hormon yang namanya beta endorfin dan juga non-adrenalin. Beta endorfin adalah hormon kebahagiaan. Ketika dia bekerja dalam tubuh manusia, dia bisa punya kekuatan yang lebih daripada obat-obatan yang ada. Dan beta endorfin itu hanya bangkit dan keluar dan bergerak dalam seluruh kehidupan kita, menolak segala sakit penyakit, membuat kita sehat, membuat kita kuat ketika hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Hidup kita hanya bersyukur, memuji Tuhan. Catat baik-baik, orang yang suka menyembah, orang yang suka berdoa, dia sedang membangkitkan beta endorfin di dalam dirinya. Itu sebabnya orang yang suka berdoa, orang yang suka menyembah, orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka bersyukur, dia sehat, dia diberkati, dia kuat. Kenapa? Beta endorfin bergerak. Loh, jangan takut. Tapi catat baik-baik, orang yang khawatir, orang yang takut, dia membangkitkan, dia bisa mengaktifkan yang namanya hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin ketika aktif racun, saudara. Itu sebabnya orang stres, drop, antibodinya turun, gampang diserang penyakit. Virus corona sudah ada penangkalnya, sudah ada obatnya. Yaitu apa? Dalam dirimu sendiri. Bangkitkan sukacitamu, sembah Dia, puji Dia, bahwa hatimu terus melekat kepada Dia, dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan sukacita. Jangan pernah takut, kesembuhan itu akan terjadi. Amin. Sekalipun Anda sudah divonis hari ini positif, catat baik-baik, jangan itu mempengaruhi hidupmu. Tetap bersyukur. Tuhan izinkan itu terjadi. Ada maksud Tuhan di balik semua ini. Amin. Tetap mengucap syukur, tetap jangan pernah takut.
Itu hal yang pertama kita belajar dari Daud. Daud melihat lawannya gedenya luar biasa, tetapi dia nggak takut. Yang kedua, saudara, bagaimana 1 Samuel 17 ayat 40-45 kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, di dalam ayat 40 dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing dan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Daud mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya hari ini andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amos 5 ayat 6, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Apapun yang mati hari ini, dampak virus corona, ekonomi mati, dampak virus corona, sekarang keuanganmu mati, catat baik-baik, cari Tuhan, kau akan hidup. Ekonomi hidup, keuanganmu hidup, masa depanmu hidup. Amin. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Bahkan hidupmu akan luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, catat baik-baik. Ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, maka perkara-perkara ajaib terjadi. Loh, kenapa? Logikanya hari ini yang kita lawan adalah virus. Virus corona itu nggak kelihatan. Dengan mata telanjang kita nggak bisa melihat, saudara. Amin. Apalagi kalau saudara praktekkan, saudara di rumah, saudara lihat dengan matamu dan kau telanjang. Nah, itu lebih parah lagi, saudara. Nggak akan terlihat, saudara. Betul? Bukan hanya mata telanjang, saudara. Nah, kalau itu nggak terlihat dan itu aja bisa ada di mana-mana, bagaimana kita harus menghadapinya? Dengan kapasitas, kemampuan, kehebatanmu, kekayaanmu, jabatanmu, nggak akan bisa mencapai. Itu sebabnya yang tidak terlihat harus dilawan dengan hal yang supranatural, dan yang supranatural hanya bisa kau dapatkan di dalam Tuhan. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Daud menang karena Daud mengandalkan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, apa yang kita belajar dari firman Allah, strategi dari Daud menghadapi Goliat, yaitu apa? Pada saat Daud siap untuk maju menghadapi Goliat, yang dilakukan dia mempersiapkan diri dengan baik. Dia datang di tempat sebuah sungai dan dia cari batu, saudara. Berapa jumlahnya? 5. Ada 5 batu yang dia ambil dan dimasukkan di kantongnya. Setelah itu baru dia berlari menghampiri Goliat, dan dalam posisi dia berlari, umpan itu sudah mulai dilebar dan dilepaskan batu itu. Catat baik-baik, Daud ahli di dalam memainkan batu umpan. Dia tepat sasaran. Artinya satu batu, satu nyawa. Dia tahu betul hanya dengan satu batu cukup dia menghadapi Goliat. Tapi kenapa dibawanya 5 batu? Karena sesungguhnya kalau kita belajar lebih dalam lagi, kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Filistin, tentara-tentaranya. Maka sesungguhnya di situ di belakang Goliat ada 4 raksasa lagi. Jadi total yang dihadapi Daud bukan hanya 1 Goliat, tapi 5 raksasa. Yang pertama Goliat yang paling kuat, paling hebat. Yang kedua Yesbi-Benob. Yang ketiga di dalam 2 Samuel itu ada. Dan yang ketiga yaitu Lahmi, saudaranya Goliat. Yang keempat Fat. Yang kelima itu tidak ada namanya, tetapi ciri-cirinya dia punya jari-jari 6, saudara. Jari tangan kiri 6, tangan kanan 6, kaki 6, kaki kanan kirinya jari-jarinya 6, jadi total 24 jari-jarinya. Itu lawan Daud. Jadi Daud tahu, yang aku lawan bukan hanya Goliat, tapi ada 4 raksasa di belakangnya. Itu sebabnya dia mempersiapkan 5 batu. Artinya apa? Daud juga pakai hikmat. Dalam menghadapi masalah dia pakai hikmat. Dalam menghadapi masalah dia tahu dia harus waspada, dia harus berjaga-jaga. Artinya secara natural dia harus mengerjakan dan mempersiapkan segala-galanya. Dalam menghadapi virus corona, kita jangan hanya berhadapan secara supranatural kok. Ketika kita berhadapan dengan secara supranatural, kita punya Allah yang punya kuasa luar biasa. Anda datang dan Anda perangi, saudara. Dalam nama Yesus, dan sebagainya. Hasilnya apa? Begitu masuk ke saudara daerah yang sudah penuh dengan terpapar, ya pulang saudara tinggal di rumah sakit, saudara tenang, saudara. Pakai hikmat. Kita percaya bahwa yang supranatural
Tuhan sendiri yang bergerak membebaskan kita. Tetapi catat, ini bagian dari rencana Allah. Blueprintnya Allah diizinkan virus ini ada. Itu sebabnya hari-hari ini pakai hikmat juga. Pemerintah memberikan satu standar untuk kita bisa menghadapi virus corona. Salah satunya apa? Ayo jaga jarak, jangan kumpul-kumpul ya. Gak usah bersalaman, cukup dari jarak jauh. Ini juga tidak akan mengurangi hubungan kita, keakraban kita. Mulai karantina mandiri, karantina wilayah. Ayo mulai batasi pergerakanmu, jalankan. Cuci tangan, sering-sering jalankan, pakai masker, jalankan. Amin. Pemerintah juga kepanjangan tangan daripada Tuhan. Belajar. Itu sebabnya hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bahkan ibadah pun sudah ditetapkan di rumah. Lakukan. Jangan kemudian kita katakan, ngapain kita kok di rumah? Kenapa kita enggak ibadah di gereja, kurang mantap dan sebagainya? Kita belajar taat dan tunduk kepada pemerintah. Kita adakan ibadah di rumah. Dan gereja GKI Blessing Family hari ini memberikan fasilitas, berada di garda terdepan untuk menjadi jembatan buat umat Tuhan. Anda semua yang ada di rumah dengan Allah untuk tetap bisa mengalami keintiman dengan Tuhan, untuk tetap bisa mengalami areanya Tuhan, untuk tetap bisa mengalami hadirat Allah. Itu sebabnya tetap bisa ibadah di sana. Amin. Tim pelayan Tuhan ini sama seperti dokter, saudara. Dokter itu ada di depan. Para perawat, sukarelawan, ya, semua ada di depan. Nah, kita para hamba Tuhan di sini memberikan fasilitas itu, berada di depan, menjadi jembatan antara umat Allah dengan Allah. Nah, itu sebabnya pakai hikmat. Secara natural kita berjaga-jaga. Standar pemerintah lakukan. Amin. Jadi dengan adanya liburan, terus di rumah, ya jangan keluyuran, saudara. Amin. Jangan kumpul-kumpul, jangan kongkong-kongkong. Dibiar temennya, yuk kita di Siring Laut kumpul-kumpul, ada kumpul-kumpul. Nah ini Anda melanggar. Situasi kondisinya Anda bisa menjadi investor, maknanya membawa bibit, tetapi Anda bisa menyumbang penyakit dalam hal ini. Ayo sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara natural kita terus pakai hikmat, berjaga-jaga dan waspada. Tetapi secara spiritual kita pun juga harus jaga-jaga, saudara. Jaga-jaga untuk apa? Anda di rumah tetap ibadah. Anda di rumah terus tetap cari Tuhan. Kenapa? Lukas 21 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27, di dalam ayat 25 dan 24 dikatakan di situ ada ketakutan yang mencengkam, bahkan orang pada mati ketakutan. Kenapa? Ayat yang ke-27 ya. Oke, karena ini sudah ditayangkan, ya kita baca ayat 25. Oke. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Lanjut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, catat baik-baik. Ada ketakutan melanda bumi. Ayat yang ke-27. Kita harus berjaga-jaga. Apa? Pada waktu itu orang akan melihat Anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nih awal mula kehidupan, di mana Tuhan mulai menjemput saudara dan saya. Amin. Dia siap untuk menjemput. Apakah ini menjadi tanda-tanda? Kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga karena kita nggak tahu kapan dia menjemput saudara dan saya. Waktunya kapan kita nggak ada yang tahu. Jaga-jaga. Karena tanda-tanda ketakutan sudah ada, seluruh dunia sudah ada. Amin. Tetap semangat dalam menyembah. Nah, itu hal yang kita bisa pelajari di hari Minggu, saudara. Ibadah hari Minggu cara live. Dan setiap pagi di sini juga ada live, saudara. Untuk doa fajar, saudara. 1 jam kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah sekarang secara singkat itu
Kita juga akan belajar dari satu pribadi. Kita akan meneladani satu pribadi yang namanya Elisa. 2 Raja-Raja 6. Saya akan baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dia hanya memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurku. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Coba bayangkan saudara, ada peperangan perselisihan, permusuhan antara Aram dengan Israel. Dan di Israel ada satu nabi namanya Elisa. Dan kemudian kita mencatat segala strategi yang dilakukan oleh Aram, Raja Aram, untuk menjebak Israel kebongkar semua. Dampaknya akhirnya apa? Raja Aram merasa banyak dirugikan. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali, berkali-kali. Sampai akhirnya Raja Aram pun marah. Dan dia menuduh salah satu daripada orang-orang di sekitarnya itu menjadi pengkhianat. Tapi kemudian ada abdinya berkata, tidak, karena ada satu nabi yang ada di Israel. Namanya siapa? Elisa. Dan apa yang terjadi? Ringkas cerita dikatakan di situ bahwa akhirnya permusuhan beralih tempat. Yang tadinya Raja Aram berusaha menghancurkan, memerangi Israel, berubah, ganti haluan, mulai mencoba untuk menghancurkan Elisa. Cari di mana dia? Dan kemudian dia akan katakan, pembantu dari Raja Aram ini pun berkata, dia sekarang ada di kota Dotan. Saudara ini kasih Tuhan. Nah ini, dan apa yang dilakukan oleh Raja Aram? Dari menyerang Israel berubah menjadi menyerang Elisa seorang diri. Wow, bayangkan saudara, sendirian aja mungkin 10 orang aja bisa cukup. Tetapi Raja Aram gak lakukan itu. Hanya untuk menyerang satu orang. Apa yang dilakukan? Dia membawa tentara yang sangat banyak, sangat besar, hanya untuk membunuh satu orang. Ringkas cerita kita pun mencatat kondisi Elisa kepepet karena kota Dotan sudah dikepung oleh pasukan Aram. Tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam situasi seperti itu dikepung, wajar kalau takut. Bahkan bujangnya Elisa pun, ayat yang ke-15 2 Raja-Raja 6. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Kota itu kepung, saudara. Lalu berkatalah bujang ini kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ketakutan, saudara. Karena kota dikepung oleh musuh, nggak ada jalan keluar lagi. Wajar. Seperti halnya corona sekarang sudah mengepung dunia, saudara, mengepung kota.
hari ini kita nggak tahu apakah daerah ini dikepung oleh corona, kita nggak tahu. Tapi standar yang kita harus lakukan salah satunya yaitu apa? Mulai kita semprot, kita pakai disinfektan, cuci tangan, kita jalanin itu. Masuk gedung ini pun kita harus semprot, saudara. Kita jalanin. Tetapi apakah itu menjamin bahwa kemudian virusnya hilang? Kita nggak ngerti. Apakah dia nempel di mana? Kita nggak tahu. Amin. Artinya hidup kita saat ini dikepung dengan maut. Dalam kondisi kita dikepung dengan maut. Sekali lagi Elisa, dia berkata di dalam ayat yang ke-16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wow. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi solusi. Belajar dari Daud, jangan takut. Belajar dari Elisa, jangan takut. Amin. Jangan takut. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Kita nggak boleh takut menghadapi keadaan ini. Jangan panik. Jangan ada kekhawatiran berlebihan. Kekhawatiran dikit aja kita sudah mengaktifkan noradrenalin, hormon noradrenalin yang menjadi racun buat kita, yang akan membuat imun kita lemah. Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Dikatakan jangan takut. Sebab apa? Dikatakan sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Oh, artinya roh-roh yang ada di dunia ini tidak ada artinya, karena roh yang ada dalam hidupmu lebih besar kuasanya daripada yang ada di dunia ini. Artinya roh corona itu sudah dimatikan, sudah dipatahkan, sudah bisa dikalahkan. Dari mana? Dari dalam dirimu sendiri. Maka kita jangan takut. Ini juga berbicara tentang apa? Penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Pada saat Tuhan menyertai kehidupanmu, maka apa yang harus kita takuti? Apa yang harus kita khawatirkan? Karena dampak daripada penyertaan Tuhan, maka kita ada dalam perlindungannya. Dampak dari penyertaan Tuhan, maka kita ada di dalam kekuatannya. Kita akan mengalami pertolongannya. Kita akan diluputkan dari setiap bencana bahaya yang ada. Amin. Ini bukti saudara. Elisa mengalami hal itu. Dia jangan takut. Kenapa? Ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka kemana? Samaria. Allah kita Allah yang sanggup ketika dia menyertai kita, dia akan bisa meluputkan kita dari setiap masalah, dari persoalan, dari virus-virus yang ada. Secara supranatural, dialah sanggup, dia ngerti bahwa ada virus di depanmu, dia akan belokkan perjalananmu. Amin. Dilakukannya. Peperangan melawan virus corona, saudara, yang terjadi hari ini, jangan dilawan hanya dengan hal-hal yang natural. Spiritual kita juga harus meningkat. Imun kita meningkat, maka yang spiritual, yang supranatural juga bisa membebaskan. Mungkin hari ini kita punya keinginan, waduh ya, pulang dari sini nanti saya tak mampir ke rumah makan, mana makan bareng-bareng dan sebagainya. Wah, kelaparan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba pada saat kamu mau berangkat, kayak dilupakan, tahu-tahu langsung pulang. Nggak tahunya saudara, di sana tempat sudah terpapar. Ada orang yang terkena virus sedang makan di situ. Kita dilakukan. Cara Tuhan bisa dengan berbagai macam cara. Itu sebabnya kenapa Elisa nggak takut? Karena dia tahu, sadar betul Tuhan menyertai dia. Ada penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan dia. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali ke ayat yang ke-15 dikatakan,
Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, dia ketakutan. Dan kemudian ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, yaitu mata abdi Allah ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow. Amin. Penyertaan Tuhan itu sempurna, cuma nggak kelihatan, saudara. Musuh kita tidak ada artinya ketika kita ada dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita berada di area Allah, segala sakit penyakit ilegal, virus corona ilegal. Kuncinya jangan buka celah, kuncinya ya jangan coba-coba, kuncinya ya jangan sembrono. Standar natural harus tetap dijalankan. Amin. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Tidak akan pernah terjadi apapun dalam hidupmu selama ada dalam penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan. Berarti kalau terjadi Tuhan izinkan. Amin. Dan hari ini kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Itu yang akan membawa kau lolos, dibelokkan, dilindungi dari virus yang ada. Ekonomimu Tuhan akan berkati. Ketika apa? Ketika kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Itu penyertaannya akan luar biasa dalam hidupmu. Ini penting. Itu yang pertama. Penyertaan Tuhan itu mendatangkan perlindungan, mendatangkan kemenangan, mendatangkan penyertaan yang dahsyat. Yaitu apa? Kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Elisa bisa dia benar yakin dan percaya ada penyertaan dalam hidupnya? Kita melihat ada beberapa pengulangan di sini. Ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Berdoalah Elisa, maka Tuhan membuka mata bujang itu. Yang pertama. Kemudian diulang lagi, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, kembali lagi berdoalah Elisa kepada Tuhan. Diulang-ulang, saudara. Pengulangan dalam Alkitab menandakan itu sangat penting. Dikatakan berdoa sampai 2 kali diulang. Artinya sangat penting. Kenapa? Elisa punya iman kuat karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Dia berdoa, dia tahu bahwa ketika dia berdoa dia minta pasti dijawab. Why? Kenapa? Karena Elisa terus menjaga keintimannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan terus dia jaga. Dia bangun terus keintiman dengan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Amin. Jadi prinsip yang kedua hari ini, yang pertama, sadari betul bahwa Allah menyertai hidupmu dan penyertaannya berdampak perlindungan, kemenangan, dan perkara-perkara ajaib terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan semua yang saat ini engkau sudah menyaksikan siaran ini, catat baik-baik. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Lebih lagi, ketika kau membangun keintimanmu dengan Tuhan, engkau bergaul terus dengan Tuhan, maka keintimanmu dengan Tuhan itu akan mendatangkan penyertaan. Dan penyertaan itu yang mendatangkan perkenanan, yang mendatangkan kemuliaan, yang mendatangkan perlindungan atas hidupmu. Ayo bergaul terus dengan Tuhan. Hari-hari ini kita dibawa untuk kita beribadah di rumah. Pertanyaannya, apakah benar-benar Anda ibadah di rumah? Apakah benar-benar Anda juga saat ini ikut live? Halo? Jangan-jangan di rumah Anda masih asik, udah santai aja, toh nanti itu masih tersimpan, masih ke-save. Nanti aja kita kalau sudah ada waktu luang, baru nanti kita bisa setel, kita ibadah bareng-bareng. Apakah hal seperti itu? Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kau membangun keintimanmu dengan Tuhan, kau menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya
perkenanan Tuhan akan turun atas. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ini adalah saat yang spesial kita bisa bersama masuk dalam areanya Tuhan. Apa akan lebih indah lagi ketika saudara nanti lagi ikutin lagi, nanti disetel lagi, yang mau tidur, ya khotbah ini, kemudian ibadah ini disetel lagi, Anda ibadah secara pribadi, bangun terus keintiman dengan Tuhan di rumah. Terus bangun. Jangan pernah lalai. Anda di rumah, Anda bisa terlena, saudara. Tetapi ketika hari ini Anda sadari terus bahwa bangun keintiman dengan Tuhan akan mendatangkan perkenanan, dan perkenanan itu akan mendatangkan penyertaan yang sempurna. Penyertaan itu akan berdampak. Engkau dilalukan dari setiap masalah, musibah, dan perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Catat baik-baik. Mulai hari ini naik ke gunung Tuhan. Bangun penyembahanmu dengan Tuhan. Amin. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Jangan pernah jenuh. Justru saat engkau ada di rumah, engkau mulai berkumpul di dalam rumahmu. Justru di situ saatnya untuk engkau mulai bangun misbah dalam keluarga. Untuk engkau lebih lagi intim dan mengalami Tuhan di tengah-tengah keluarga. Sampai nanti saatnya semuanya sudah berlalu, semuanya sudah selesai, dan kita kembali bisa menikmati satu komunitas yang indah, ibadah bersama-sama. Wow, saat ini ayo terus bangun keintimanmu dengan Tuhan. Maka saya percaya hal yang indah, hal yang ajaib terus akan terjadi di dalam hidup. Amin. Amin. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang indah dalam hidup. Dan penyertaan itu hanya bisa terjadi ketika engkau menjalin keintiman dengan Tuhan. Kau terus membangun keintiman dengan Tuhan. Kau terus membawa hatimu melekat terus dengan Tuhan. Dan saya percaya sesuatu yang besar terjadi, sesuatu yang ajaib terjadi, sesuatu yang indah terjadi. Amin. Mulai buka mata hatimu. Di sekitarmu ada pasukan malaikat Allah. Ya, pasukan berapi mengelilingi, dan itu jumlahnya lebih besar, lebih kuat daripada virus yang ada. Percaya itu. Tapi kemudian jangan semena-mena, jangan sampai naik diri. Tetap secara natural kita harus waspada, kita harus jaga diri. Maka segala sesuatunya indah. Mari kita bangkit berdiri. Pesan Tuhan pada malam hari ini hanya simpel, sederhana. Sadari bahwa Tuhan menyertai hidup. Itu kunci kemenangan. Itu kunci untuk kau bisa menyadari bahwa hidupmu sangat berarti dan sangat luar biasa. Penyertaan itu bisa terjadi. Dan bagaimana penyertaan itu bisa semakin kau alami sesuatu yang luar biasa. Yang penting saat ini hari gua bangun keintiman dengan Tuhan. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Dimanapun kau berada, bangun keintiman. Terus berdoa, banyak menyembah. Di rumah kau pergunakan dengan banyak baca Alkitab. Bersama kau membangun mesbah keluarga. Terus buka hatimu. Maka di situ kau akan melihat perkenanan Tuhan itu terjadi. Dan kau adalah bilangan orang yang dilalukan dari masalah musibah ini. Dan yang terlebih luar biasa, kita semua juga menjadi bilangan orang yang pada saat kedatangan Tuhan di atas awan, kita bagiannya terangkat. Amin. Apapun itu, ayo tingkatkan kualitas iman kita. Haleluya. Rabata syukur. Sempurna rencanamu penuh damai. Amin. Aman dan sejahtera.
Terlebih-lebih atas setiap umat-Mu yang terus membangun keintiman dengan Tuhan, yang terus menjaga supaya hidupnya terus alami perkenanan. Penyertaan-Mu itu yang akan membawa perkara-perkara ajaib atas setiap umat hari ini. Terima kasih Roh Kudus, segala yang indah, segala hal yang baik hari ini menyertai setiap umat-Mu. Namamu berdoa secara khusus buat yang hadir, bahkan ya saat ini yang sedang ada di rumah dan dimanapun kau berada, kau bergabung bersama dengan ibadah PFC pada malam hari. Dari tempat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penyertaan Tuhan saat ini melingkupi hidupmu, kuasa yang daripada Allah saat ini menjamah engkau, roh yang daripada Allah memberi kekuatan dan solusi penyembuhan atas hidupmu hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kekuatan baru terus meningkat dalam hidupmu. Kau yang sudah terpapar dinyatakan positif pun saat ini, Tuhan sudah taruh kesembuhan atas hidupmu. Bangkitkan rohmu, bersukacita, dan kau akan alami perkara-perkara ajaib. Kau akan alami perkara-perkara yang luar biasa. Kau jadi kesaksian sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya sudah dalam bentuk krisis, di dalam nama Yesus sekalipun kritis, tidak ada perkara yang mustahil hari ini. Roh yang daripada Tuhan mengalir, kesembuhan dari dalam terus bergerak. Dalam nama Yesus menyembuhkan engkau, di dalam nama Yesus. Dan hari ini penyertaan Tuhan itu sempurna atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan pun terjadi atas Indonesia. Lindungan Tuhan pun sempurna. Pemerintah yang ada dalam menghadapi kendala saat ini, Tuhan beri solusi, hikmat yang daripada Engkau dalam mengambil keputusan yang tepat untuk rakyat ini. Begitu juga tim medis saat ini diberkati Tuhan. Semua yang ada di garda terdepan, para relawan, perawat semua diberkati. Hari ini kuasa mujizat Tuhan sempurna. Dan kami tahu virus corona hari ini akan berlalu. Kemenangan terus jadi bagian dalam kehidupan Tuhan. Pada waktunya akan indah semuanya. Akan ada banyak kesaksian di mana nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu terus mengalir melimpah hari ini. Anugerah Tuhan terus menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Secara ekonomi, dampak daripada virus ini pun goncang berat. Mari Roh Kudus, Kau yang memelihara umat Tuhan, penyertaan-Mu membawa setiap mereka pun terus dipelihara dan dicukupi, sehingga kelimpahan pun tetap terjadi. Pemeliharaan Tuhan pun indah luar biasa. Usaha pekerjaan sekalipun drop, sekalipun mengalami kekeringan, hari ini yang cari Tuhan tetap hidup. Berkat Tuhan terus mengalir. Situasi kondisi Tuhan sendiri yang kendalikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini pun bangsa yang terberkati. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Kami boleh mengucap syukur yang melayani hari ini. Terberkati Tuhan. Anugerah Tuhan pun menyertai. Begitu juga setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, alami anugerah yang besar. Berkat spesial pun terjadi. Dan yang mengikuti siaran ini pun, yang ikut tergabung menyembah Tuhan, beribadah bersama, terberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Kami boleh mengucap syukur. Keluarga rumah tangga kami, umat-Mu, jemaat-Mu, semua boleh mengalami penyertaan yang sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, cengkeram hati kami, sadarkan terus kami akan penyertaan-Mu yang sempurna. Immanuel, Kau Allah bersama dengan kami. Apa yang harus kami takutkan? Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih hadirat-Mu hari ini membawa kami untuk alami perkara yang ajaib. Kami tinggalkan tempat ini pun, dan kami akhiri siaran ini pun di dalam berkat yang dahsyat dari Tuhan. Dengan kedua tangan kami terangkat, kami akhiri ibadah BRC Borneo Revival Center, ibadah
online live streaming hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati yang ada bersama-sama dengan hamba-Mu saat ini, layani Kau. Dan Tuhan berkati jemaat umat-Mu yang hari ini menyaksikan di rumah dan mengikuti ibadah ini. Semua terberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan kedua tangan kami terangkat, kami terima berkat yang tak lain. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Kau damai sejahtera. Diberkati saat Kau masuk di tempat ini, dan diberkati saat Kau meninggalkan tempat ini. Tuhan menetapkan Kau jadi kepala dan bukan ekor. Kau terus dituntutnya naik. Dan hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Kau dilalukan dari setiap bahaya malapetaka yang ada. Kau dilalukan dari virus corona. Kau dilalukan dari dampak-dampaknya. Di dalam nama Yesus, Kau tetap tegak berdiri. Karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Karena itu pulanglah, bawa setiap berkat anugerah daripada Allah kembali ke aktivitasmu masing-masing di dalam berkat yang dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan yang terindah di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya hingga Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terus diberkati Tuhan, alami penyertaan Tuhan yang sempurna. Katakan bersama dengan saya, Amin. Terima kasih.